Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kamu dengan saya ya pertama kali dalam coding dan kecerdasan artifisial. Bapak sudah melakukan di diklat mengenai coding dan kecerdasan artifisial. AI itu kan bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan menjadi kecerdasan artifisial ya, itu AI. Kalian sudah pernah memakai AI? AI apa? Hah? Berita bukan AI Pak. Di WhatsApp itu sekarang ada AI-nya, ada kecerdasan artifisialnya ya. Di Facebook juga ada, ChatGPT ada. Nanti kalian bisa coba ya. Ini pertama kali pertemuan kan? Nanti insya Allah akan ada pertemuan akan datang ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya, yang pertama itu, perhatikan. Ini meskipun direkam, tetapi anak-anak tetap belajar. Ya. Peserta nanti mampu menguraikan dan memberi contoh berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita berpikir secara komputer. Ini ada video-video. Saya lupa ada soundnya nggak ada ya? Ada lah. Di mana? Ada ya. Dicoba ini dulu ya. Yang penting tahu lah. Ya. Penting tahu. Ini di Cina. Di Cina itu beli makanan sudah menggunakan drone. Jadi dikirim dari tokonya, kemudian ada stasiun drone di sana. Sudah pernah lihat video ini? Sudah ya? Kalian yang aktif di TikTok pasti tahu. Ini menggunakan AI tentunya, AI atau kecerdasan artifisial ya. Saya ulang ya. Ini beli makanan sudah pencet-pencet langsung dikirim drone. Nanti kalau ada di taman kali, ya nanti drone-nya langsung ke rumah kalian. Ya. Ke depan nanti seperti itu. Kemajuan zaman, nggak ada yang. Ya. Oke. Terus tidak usah pakai nggak apa-apa, itu kan cuma yang penting kalian tahu. Nah ini, kalau ini mobil terbang, mobil bisa terbang. Kalian kalau mau ke Balung nanti dari sini langsung ya. Tidak tahu macet ya, ini Jawa tahun
Video yang ketiga coba. Ini diganti oleh robot. Thank you. Semakin banyak pengangguran nanti kalau nggak pintar. Kayak pintar biar tidak kalah dengan robot. Thank you. Ya. Robot ini. Ya. Ini sebagai resepsionis hotel. Robot tentunya ini aplikasi dari coding dan AI atau kecerdasan artifisial aplikasinya. Ya. Sekarang kalian laksanakan moderasi. 12 ya? Tuh, ada 13. Ya, rata-rata saya 12 kelas 5 tahun lagi kalian SMA apa nikah? Saya sarankan dan wajib sampai SMA 5. Terus 5 tahunnya lagi tahun 2035 kalian mungkin kuliah atau ada yang kerja. Ini masa produktif kalian juga. Ya. Tentunya teknologi semakin berkembang. Ya. Jangan enak-enakan. Teknologi akan menguasai dunia dan kalian kalau tidak punya keterampilan maka akan kalah dengan robot-robot tadi. Ya. Kemudian 2040 kalian umur 27 itu usia produktif kalian, mungkin ada yang nikah atau sudah bekerja. Kemudian tahun 2045 ini adalah kita Indonesia generasi emas. Ya, Indonesia emas. Indonesia emas 2045 itu akan diisi oleh kalian. Hanya kalian siapkan. Walaupun kalian tinggal di desa, tidak kalah dengan kota. Ya, siap. Nanti semakin tahun semakin ke depan ini persaingan global semakin meningkat. Ya. Hanya mulai SD kalian sudah disiapkan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Nah ini pernah lihat komputer kan? Ya, si komputer yang duduk di sini BKN itu ada monitor, ada mouse. Ya, hebat tidak komputer itu? Saya membaca komputer pertama kali itu lebarnya 4 meter kali 4 meter kali 4 meter. Ya. Sekarang kecil, HP pun bisa menjadi komputer. Ya. Sekarang HP pun untuk komputer. HP itu dirancang dengan ilmu coding, ilmu AI itu. Ya. Nah, ini sekarang definisinya ini. Konsep berpikir komputasional. Kalian berpikir secara komputer, ya. Secara komputer, ya. Yang pertama, kemampuan menyelesaikan masalah secara logis, ya. Kemampuan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Logis itu apa? Ada yang logis. Logis itu apa? Logistik. Apa logis? Logika, ya. Logis itu secara logika, secara akal. Kalau sistematis apa? Gimana caranya? Apa sistematis? Ngajaknya
topinya di atas kalau di ya apa sistematis sebuah sistem apalagi sistematis itu sistem ya boleh secara berurutan. Misalkan kalian tadi pagi mandi ke sekolah itu kan ada urutannya. Bangun pagi, wudu, sholat, mungkin mandi atau makan dulu mandi, beol kalau perlu, terus ke rumah naik sepeda. Ya, itu sistematis. Kemudian apa untuk kompetensi apa 21 kritikal thinking, kritikal pikir, berpikir kritis. Ya, kalian yang nakal atau yang sering buruk itu sebetulnya berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa? Contohnya ada apa? Ada sama seperti ini. Sapu. Apa dipelihara? Itu berpikir kritis. Karena menempatkan pada tempatnya ya sesuatu yang salah harus disebutkan. Terus kreatif. Nah, kreatif apa? Kalian membuat layangan itu juga kreatif. Kalian membuat apa itu pesawat terbang itu juga kreatif. Ya, gunakan kreatif kalian untuk belajar. Ketiga, komunikasi. Kalian komunikasi sama teman. Ya, yang sopan, kemudian mendengarkan kalau ada orang lain ngomong. Ya, kolaborasi. Apa kolaborasi? Apa? Kerjasama, kolaborasi seperti ini sudah waktunya bentuk kerjasama ya, gotong royong boleh ya. Terus orientasinya apa? Kepentingan etika, sosial dan berkelanjutan. Jadi berpikir komputasional itu mempertimbangkan etika. Etika sosial berkelanjutan. Apa yang dimaksud berkelanjutan? Apa yang dimaksud berkelanjutan? Ya, tidak hanya sekarang. Dilanjut istiqomah. Ya, istiqomah. Kemudian ini melanjutkan prinsip ilmu komputer meliputi dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Ya, kalian punya masalah besar apa? Di sini masalah besarnya apa? Itu nanti dipecah jadi kecil-kecil. Dekomposisinya apa? Misalkan kalian membuat setraditur, kalau ini misalkan setraditur dimbali nanti. Masalahnya apa? Transportnya pakai apa? Levelnya apa? Pakainya di mana? Makan apa? Tidurnya di mana? Ya, seperti itu. Ya, itu namanya pemecahan masalah besar menjadi kecil. Ketiga, kedua, pengenalan pola. Nanti kalian akan mengerjakan ini. Ini. Nanti saya berikan ini pola. Misalkan kali pola di mana? Relajinya apa? Relajinya apa itu? 2 apa 5? Relajinya apa? 7 itu ada apa tadi? Itulah. Pola, kota, bulan dan lain sebagainya. Ini nanti kalian
Kemudian yang tiga, abstraction, menyederhanakan, mencari informasi dan hanya mengambil orang yang penting. Kalian kalau bermain metode itu bisa mencari informasi dan mengambil yang penting saja ya. Kalau kalian suruh membaca buku satu halaman, cari yang penting saja kan bisa ya. Itu namanya abstraction. Itu juga prinsip-prinsip itu komputer. Kemudian yang terakhir algorithm thinking ya, berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah. Kalian mau membuat kopi, apa yang pertama dilakukan? Hah? Ya, godok baju dulu, gelas, baru kenapa kok godok baju dulu? Ya, dari segi langkah supaya biar mendidih dulu ya. Ini mengapa penting dalam kehidupan sehari-hari, logika komputasional membantu menyelesaikan masalah lebih efisien. Kalau kalian pakai komputer kan lebih efisien, pakai hati lebih cepat, gitu ya. Kemudian melatih logika dan pemikiran kritis kayak tadi. Kemudian dapat diterapkan dalam berbagai bidang, bukan hanya teknologi, tetapi kehidupan sehari-hari. Nah ini manajemen waktu. Kalian bisa menyusun jadwal pelajaran, jadwal belajar. Ya, kalian belajar tiap waktu apa? Setelah maghrib. Habis ini bisa. Ini belanja online. Kalian pernah belanja online? Aplikasi apa? Daring. Aplikasi kalian terlibat itulah pekerjaannya, kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional di sekolah apa? Melatih siswa, melatih kalian membaca soal yang kompleks, meningkatkan kemampuan problem solving. Apa problem solving? Kemampuan mencari masalah. Misalkan layangan kalian yang suka layangan, kok miring-miring terus dikatakan. Gerak bergerak yang ini, ya. Tentang begini, ya. Berpikir komputasional adanya plug dan unplug. Plug itu pakai laptop, pakai perangkat. Kalau unplug tidak pakai perangkat, tidak pakai perangkat, mainan boleh pakai seperti ini juga. Belajar. Nanti kita praktek, ada yang praktek di depan. Ini kesimpulan. Berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer, ya. Ya. Berpikir komputasional itu bukan hanya programmer. Kalian harus bisa menerapkan. Kalau bisa menerapkan, bisa mudah, ya. Kayak tadi membuat kopi itu sehari-hari itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan menanyakan gratis tidak ya? Perhatikan. Ayo, silakan duduk lagi, perhatikan. Siapa yang mau praktek? Ini praktek coding awal di depan. Ini kan orang harus ke sini. Jalannya ini ditarik ke sini. Ini cara membuat program, ya. Program komputer seperti ini diawali seperti ini. Semua sudah diprogram, ya. Kalau kenceng bagaimana? Ayo coba kamu. Bisa cara nyeretnya. Kalau nyeretnya ini diklik pakai ini.
Ini diklik pakai ini terus seret ke sini. Pakai tangan satu. Ini klik. Seret Des. Nah, coba seret ke sini kayak HP ya, seret. Banyak. Nah, ini seret ke sini. Kita sudah praktek, anak-anak sudah praktek block leaking ya. Block leaking ini kalian bisa dicoba di rumah pakai HP. Nanti saya kasih linknya lewat Rumi boleh ya. Ya. Tadi pembelajaran plug langsung pakai komputer. Sekarang unplug itu pakai fisik boleh. Seperti gini, unplug. Ini grup A, ini grup B, ya. Grup A, grup B. Ini kalau saya gini bilang tag, ya. Sekarang tag. Ini belum. Ya. Coba. Nah, itu kegiatan unplug. Kenapa unplug? Karena itu sebuah sistem sudah saya rancang tadi sistemnya saya rancang, yang sini bilang tag, yang sini bilang do. Nah, itu berpikir komputasional, ya, codingnya, ya. Semua komputer itu sudah dirancang di sini. Makanya kalian ngeklik apa langsung muncul di HP kalian. Ngeklik apa, kalau salah muncul kan? Nah, itu sudah dirancang oleh programmernya. Ayo. Ya, itu unplug pakai kegiatan. Coba ini sekarang digarap, ini kode kalian garap, betulan garap ini, betulan garap. Itu kan ada A itu apa? Sabar itu gambar itu. Jadi kalian tulis, kalau gambar pesawat di kotaknya tulis apa, ini semacam sandi-sandi kotak. Ya. Kalau di pramuka, iya. Baik, anak-anak, kalian sudah mengerjakan ini. Unplug tadi sudah belajar apa yang kegiatan ini, teksturnya itu juga unplug. Tapi sudah pakai plug. Pakai plug itu pakai perangkat, pakai laptop, pakai HP. Itu coding atau kecerdasan artifisial pakai laptop, ya. Kalau ini unplug, pakai kertas, pakai kegiatan itu pembelajaran unplug, ya. Mudah-mudahan berpikir komputasional ini kalian sudah pahami, ya. Sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nanti akan ada materi-materi selanjutnya, ya, yang akan kalian terima nanti. Makanya ini awal sebagai dasar. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak,
mungkin saya ada salah kata atau salah melakukan sesuatu, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kalian, untuk masa depan kalian. Nah, masa depan kalian itu menuju Indonesia emas loh ya. Indonesia emas itu tergantung pada kalian. Kalau kalian sudah menjadi emas, maka Indonesia emas akan terwujud. Kalau kalian menjadi perak, apalagi menjadi beban keluarga atau lainnya, Indonesia emas tidak terwujud. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan